Tidak terasa serial Mighty Morphin Power Rangers tahun ini telah berusia 30 tahun seiring dengan bertambahnya usia franchise itu sendiri. Dan dalam peringatan 3 dasawarsa ini, Hasbro yang saat ini memegang penuh hak cipta dan produksi Power Rangers membuat anniversary special yang berjudul Mighty Morphin Power Rangers Once and Always yang telah tayang perdana di Netflix pada tanggal 19 April lalu. Tentunya, mereka berusaha menghadirkan kembali aktor-aktor lama untuk bermain lagi sebagai representatif Ranger-nya masing-masing. Walaupun diantaranya ada yang berhalangan hadir atau ada pula yang telah wafat. Oleh karena itu, banyak sekali detail-detail luar biasa yang mungkin hanya bisa ditemukan oleh fans sejati Power Rangers. Tapi, diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 10 detail tersembunyi di Mighty Morphin Power Rangers Once and Always versi Tokovex Indonesia. Referensi Bioman. Seperti yang kita tahu, original Yellow Ranger paling pertama adalah tokoh yang bernama Trini Kwan yang diperankan oleh mendiang Thuy Trang. Aktris berbakat keturunan Vietnam tersebut telah berpulang pada 3 September tahun 2001 akibat sebuah kecelakaan lalu lintas yang harus meregang nyawanya di usia yang sangat muda, yakni 27 tahun. Namun di movie spesial 30 tahunan ini, tokoh Trini ternyata dikisahkan masih hidup sampai tahun 2022. Walaupun hanya muncul dalam wujud Ranger dan suaranya yang merupakan hasil stok audio pada season pertamanya dulu. Namun sayangnya, tokoh Trini kemudian dikisahkan tewas akibat serangan dari Roborita, di mana akhirnya status sang Yellow Ranger kemudian dinyatakan wafat sama seperti sang aktris. Uniknya, kisah tersebut nyaris sama seperti plot yang ada di episode ke-10 dalam Choudenshi Bioman, di mana Mika Koizumi sang Yellow 4 juga dikisahkan tewas dalam pertarungannya. Bahkan kedua-duanya sama-sama wafat dalam wujud Ranger masing-masing, karena sang aktris juga tidak ada pada saat pembuatan filmnya. Dan uniknya lagi, Bioman adalah konsep Power Rangers paling pertama yang hampir digarap oleh Saban pada tahun 1986, 2 tahun setelah original Bioman Jepang tayang. Kemiripan plot tersebut adalah hal yang tidak pernah diinginkan oleh siapapun, sebab tragedi menyedihkan di belakang layar memang adalah suatu takdir yang tidak bisa dihindari, yakni kematian sang aktrisnya. Pakaian Min. Dalam kisah Once and Always ini, ternyata tokoh Trini Kwan sudah memiliki seorang putri berusia remaja yang bernama Min Kwan, di mana kabar menyedihkan atas wafatnya sang ibu membuat Min harus hidup sebatang kara dan memutuskan untuk membalas dendamnya kepada Roborita. Tentunya, kekuatan sang Yellow Ranger kemudian diwariskan kepada Min pada adegan klimaks movie ini. Namun lepas dari itu semua, ternyata ada easter egg yang sangat unik dari tokoh remaja wanita ini, yakni dari semua pakaian yang ia kenakan yang ternyata memiliki makna tersendiri, yang mereferensikan warna original para Rangers dalam season Mighty Morphin. Yang pertama, saat pertama kali ia mendengar kabar bahwa ibunya telah wafat, Min mengenakan baju merah dan putih serta blue jean. Kemudian saat ia berlatih di halaman rumahnya, ia mengenakan kaos biru muda dengan legging biru tua. Lalu saat mengunjungi pemakaman bersama Zack, Min mengenakan dress kembang-kembang berwarna hijau. Kemudian yang cukup panjang screen time-nya adalah ketika Min mengenakan jaket hitam, kaos pink, dan juga blue jeans. Dan di akhir film, Min akhirnya mengenakan baju berwarna kuning sesuai dengan warna Ranger-nya saat itu. Jadi, pemilihan wardrobe dalam kasus ini memang tidak serandom yang kita kira. Bandora. Seperti yang para fans sudah hafal sekali bahwa musuh utama Power Rangers paling pertama adalah Rita Repulsa yang sangat ikonik. Dan pada season pertama dulu, seluruh adegan Rita Repulsa merupakan recycle footage dari Kyoru Sentai Zyuranger, yakni dari tokoh Bandora, yang didubbing ke dalam bahasa Inggris. Namun di film spesial ini, ada beberapa referensi dari original Zyuranger tersebut, yang jelas sekali menampilkan bahkan menyebutkan nama Bandora. Yang pertama di bagian depan markas Rita yang bertuliskan Bandora Palace, di mana itu juga sejak awal terlihat pada footage Jepang di Mighty Morphin season pertama, yang memang sangat sulit untuk diedit atau bahkan dihilangkan. Walaupun dalam serialnya, markas Rita lebih sering disebut sebagai Moon Palace saja. Kemudian pada markas Power Rangers, Alpha 9 mengaktifkan sistem yang disebut sebagai Bandora Protocol, yang tertulis jelas pada layar display markas tersebut.
Tidak jelas mengapa ada istilah tersebut dalam film ini. Mungkin sebagai tribute bagi aktris pemeran Rita dan juga Bandora, yakni Machiko Soga yang telah wafat pada 2006 silam. Makanya, dalam film anniversary ini, Rita diwakilkan dengan wujud baru yang berupa robot, namun tetap diisi suarakan oleh Barbara Goodson seperti pada season pertama dulu. Pertama kalinya Zack berada satu frame bersama Rocky dan Cat. Karena ada aktor dan aktris yang tidak bisa hadir dalam film ini, seperti Austin St. John sebagai Jason yang saat ini masih menjalani proses pidana, Thuy Trang dan Jason David Frank yang telah wafat, serta Amy Jo Johnson sebagai Kimberly yang tidak sepakat dengan kontrak yang ditawarkan untuk proses anniversary ini. Maka dari itu, Hasbro sebisa mungkin menyatukan aktor dan aktris Mighty Morphin dari season pertama hingga season ketiga. Misalnya Zack dan Billy dari season pertama disatukan dengan Rocky dari season kedua dan juga Cat dari season ketiga. Uniknya, tidak semua dari mereka bahkan pernah bertemu satu frame di Power Rangers. Dan anniversary ini menjadi sebuah kolaborasi unik yang menyatukan mereka semua. Contohnya, Zack Tyler yang telah mundur sejak season kedua Mighty Morphin bahkan tidak pernah berada satu frame dengan Rocky DeSantos, sang Ranger merah kedua, sebagai pengganti Jason. Walaupun pernah ada momen yang digantikan oleh body double. Apalagi Cat yang jauh sekali baru muncul di season ketiga. Jadi, ini merupakan pertama kalinya ada kolaborasi antara Zack dan juga para juniornya tersebut. Bahkan ini juga pertama kalinya Cat bertarung menggunakan Pterodactyl Power Coin, sekaligus pertama kalinya ia bertarung melawan Patty Patroller. Sebab dulu, ketika Cat pertama kali muncul, pasukan Rita dan Z sudah berganti menjadi Tengu Warrior. Bahkan ini juga pertama kalinya sang original Black Ranger tersebut bertemu langsung dengan Adam dan Aisha, yang sekali lagi dipertemukan dalam satu frame. Menjadikan ini adalah momen team up bagi para veteran Mighty Morphin lintas season. Cat adalah istri Tommy. Mungkin buat para fans Tommy dan Cat sudah mengerti arah hubungan antara dua tokoh ini. Sebab mulai pada season ketiga Mighty Morphin hingga season Turbo, Cat dan Tommy sudah mulai ditunjukkan berpacaran. Hal ini dipertegas juga pada episode terakhir Power Ranger Zeo, di mana mereka saling bergandengan tangan. Dan juga pada episode spesial berjudul Season to Remember, Tommy dan Cat dikisahkan sudah menjadi pasangan berusia lanjut yang merayakan Natal bersama cucu-cucunya. Tapi sepanjang kehadiran Tommy di season apapun setelahnya, nampak tidak disebutkan bagaimana kelanjutan hubungannya dengan Cat, terutama di season Dino Thunder. Akan tetapi di film spesial ini, akhirnya diperjelas bahwa Tommy dan Catherine adalah pasangan suami istri. Karena Cat menyebutkan bahwa ia memiliki anak bernama JJ. Bahkan dengan jelas menyebutkan bahwa ayah JJ tengah ditawan oleh Rita. Siapa lagi kalau bukan Tommy? Kenapa? Sebab di episode Power Rangers Super Ninja Steel yang berjudul Dimensions in Danger, di awal adegan ada dialog Tommy yang memanggil anaknya yang bernama JJ. Hal ini menjadi sebuah benang merah yang hampir terlupakan antara pasangan fiktif tersebut. Sayangnya, tokoh JJ Oliver tersebut belum pernah ditunjukkan di depan layar live action bahkan sampai hari ini. Referensi Power Rangers Dino Fury, Mighty Morphin Once and Always, buktinya bukan cuma ulang tahun ke-30 bagi season pertama Power Rangers tersebut, melainkan juga peringatan bagi franchise ini secara keseluruhan. Karena itu, selalu ada beberapa referensi Power Rangers lain yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah Power Rangers Dino Fury yang baru selesai tahun kemarin. Pada adegan siaran berita yang ditonton oleh Min, ada reporter Buzz Blaze yang bernama Annie yang menyiarkan serangan Patty Patroller di dalam Angel Grove Youth Center. Dan Annie serta media Buzz Blaze merupakan sebuah redaksional berita fiktif yang ada di serial Dino Fury. Bahkan tokoh Annie tetap dimainkan oleh aktris yang sama, yakni Benny Joy Smith. Meskipun adegan tersebut sangat singkat, bahkan juga jarang disadari oleh penonton. Apalagi tokoh Annie memang sangat minor dibanding dengan side karakter lain yang ada di Dino Fury. Tapi ini merupakan bukti bahwa keberadaan media Buzz Blaze memang dianggap ada pada universe Power Rangers secara keseluruhan. Ranger-Ranger yang tertangkap. Salah satu tujuan Rita dalam film spesial ini adalah menangkap para Rangers untuk menyerap energinya.
demi membuka portal waktu untuk kembali ke tahun 1993, di mana saat itu adalah momen kebangkitan kembali Rita Repulsa dari dumpsternya di bulan. Hal itu pun sempat ditunjukkan pada adegan klimaksnya. Namun bukan itu yang menjadi fokus kita dalam segmen kali ini. Sebab jika kita menoleh ke arah para Rangers yang telah ditangkap oleh Rita, ternyata tidak hanya Jason, Kimberly, dan juga Tommy yang menjadi tawanannya. Karena ada beberapa anggota Rangers dari season lain yang juga berada di sana. Walaupun tidak disebutkan secara khusus, namun tetap diperlihatkan dalam wujud miniaturnya, yakni Dino Thunder Red dan White Ranger, lalu Lost Galaxy Blue, Red, dan Green Ranger, kemudian ada Beast Morpher Red, Blue, dan Gold Ranger, serta Yellow dan Black Space Ranger, Zeo Ranger 2 Yellow, dan juga Phantom Ranger, dan juga Lunar Wolf Ranger dari Power Rangers Wild Force. Ya, setidaknya itu yang bisa kita lihat di layar kaca. Itu membuktikan bahwa Rita pernah bertarung dengan Ranger-Ranger tersebut di luar screen dan berhasil menjadikan mereka sebagai tawanan. Dan yang mungkin agak familiar dari itu semua, bahwa miniatur itu adalah Lightning Collection figurin yang merupakan produk dari Hasbro. Jadi bisa dibilang, itu adalah produk placement Lightning Collection yang dipromosikan melalui film tersebut. Makam Harvey Garvey. Ini mungkin merupakan referensi yang jarang sekali diketahui oleh penonton, sebab adegannya yang sangat singkat dan hampir tidak memiliki arti apapun. Padahal tidak demikian. Di adegan pertarungan Ranger di sebuah area pemakaman, monster Minotaur nampak sedang menghancurkan batu nisan bertuliskan nama Harvey Garvey. Itu mungkin terkesan sebuah makam dengan nama random di mata para penonton. Namun Harvey Garvey adalah tokoh minor di salah satu episode Mighty Morphin Power Rangers season kedua, yakni sebagai host acara televisi berjudul The Harvey Garvey Show yang ada di episode Lights Camera Action. Episode tersebut menunjukkan 6 Ranger yang diundang ke acara tersebut. Jadi nisan tersebut adalah makam bagi sang pembawa acara fiktif yang pernah ada di Power Rangers, yang dinyatakan wafat pada tahun 2022. Uniknya, tokoh Harvey Garvey diperankan oleh aktor yang bernama Kim Strauss, yang sampai saat ini bahkan masih hidup. Jadi dalam hal ini, hanya karakternya saja yang dianggap wafat, tapi tidak dengan sang aktor. Kim Strauss juga pernah menjadi voice actor untuk peran Ninjor pada season ketiga Power Rangers. Jadi batu nisan yang hancur tersebut memang punya referensi yang sangat dalam. Full CGI Megazord. Seperti yang pernah kita tahu pula, bahwa sebagian besar bahkan semua adegan Megazord di Power Rangers adalah stock footage dari Super Sentai. Tidak seperti adegan ground battle yang biasanya merupakan gabungan antara stock footage dan juga original footage Amerika. Tapi dalam special anniversary ke-30 ini, Power Rangers menggunakan hampir 99% original footage buatan Amerika yang di-shoot di negara Selandia Baru, baik itu ground battle ataupun Megazord battle. Bahkan semua adegan pemanggilan Zord dan juga transformasinya juga merupakan hasil kreasi ulang menggunakan teknologi CGI, yang adegannya dibuat identik dengan versi original sedetail mungkin. Hal ini mungkin bukan sesuatu yang baru di Power Rangers, sebab di semua movie Power Rangers sebelumnya pun mereka sama sekali tidak menggunakan stock footage dari Super Sentai. Tapi di anniversary ini tetap ada sedikit stock footage dari Zeo Ranger, yakni ketika Min mendapatkan penglihatan masa lalu tentang ibunya sebagai Yellow Ranger, dan juga ketika Robo Rita hampir berhasil bertemu dengan masa lalunya yang baru keluar dari dumpster. Dan sebelum berlanjut ke segmen terakhir, mari kita simak sisanya dalam Honorable Mentions. Help! They're after my boyfriend! That way! SPA, Space Patrol Alpha, dan ini dia yang menjadi pembicaraan sejak lama, jauh sebelum Once and Always beredar trailernya ataupun tayang di Netflix. Karena dua di antara veteran Power Rangers era awal tersebut ternyata menjadi pionir atau penghubung dari Ranger season lainnya, yakni Power Rangers SPD. Dalam movie tersebut, Adam Park dan Aisha Campbell yang merupakan mantan Ranger hitam dan kuning dari season kedua Mighty Morphin menyatakan ketidakhadiran mereka karena suatu alasan, di mana dalam sebuah adegan komunikasi mereka, Adam dan Aisha mengenakan seragam dengan emblem bertuliskan SPA, yakni singkatan dari Space Patrol Alpha, sebuah organisasi yang nampaknya terhubung jelas dengan Space Patrol Delta dari season SPD. Tidak hanya itu, bahkan Aisha menjelaskan bahwa mereka berdua tengah dalam misi pertempuran melawan Trubian Empire di planet Sirius.
di mana Trubian adalah kerajaan musuh yang dipimpin oleh Emperor Gram, dan Sirius merupakan planet asal Dogi Kruger sekaligus planet asal terbentuknya SPD. Menjadikan sebuah teori, apakah SPA merupakan cikal bakal terbentuknya SPD? Sebab secara timeline, Power Rangers SPD berlatar di tahun 2025, 2 tahun lagi setelah Once and Always. Dan jika benar, apakah Adam dan Aisyah adalah founder dari organisasi kepolisian intergalaksi tersebut? Atau paling tidak, mereka adalah orang yang sangat berpengaruh dalam organisasi di masa depan itu. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.